sok asik seputar obrolan kampus. Asik. Tepuk tangan dulu dong. Hei. Aduh, kacamata baru nih, 500.000. Nggak ada yang bercanda. Ini mah murah. Saya kan kacamatanya murah tapi jiwanya tidak murahan dong. Hari ini kita kedatangan tamu lagi, tentunya dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di Universitas Kuningan. Dan kali ini seseorang yang bisa mewakili banyak orang. Kita langsung sambut aja mahasiswa yang mendapatkan KIP. Ini dia, Ricky. Tepuk tangan dong. Halo. Sehat, Ki? Sehat, Pak. Salam kenal. Dingin banget tangan lu. Habis hujan-hujanan ya? Iya. Oh iya. Orang mana, Ki? Santai dulu lah ya. Orang mana? Aku asal dari Desa Cipasung. Oh, Cipasung, Kecamatan Dharma. Oh, aku kamu jadinya nih bawahnya nih. Kamu orang Cipasung? Iya. Aku bukan orang Cipasung. Oke. Jangan kamu. Siap. Kaku. Iya. Gua lu aja ya. KIP ya, Ki ya? Iya. Kalau boleh tahu nih, langsung aja nih ya. Boleh? Karena kamu dingin, jadi biar agak panas, gua langsung nyentak dengan pertanyaan. Oke? Siap. Oke. Dari mana dapat informasi KIP? Ya, tentunya mungkin izin jawab dulu. Informasi KIP sudah hal layak umum ada Instagram, ada TikTok, dan tentunya ketika kita sebelum akan kuliah pasti konsultasi terlebih dahulu nih dengan pihak sekolah. Nah, pasti pihak sekolah juga tersebut menyarankan untuk mengikuti program KIP terlebih dahulu. Maka dari itu saya mencoba program KIP itu. Oh, berarti nanya-nanyanya teh ke guru dulu. Iya, betul. Nanti guru ngarahin kamu. Nah, iya. Oh, gua kira lu nyari informasi sendiri terus langsung daftar inisiatif aja sendiri. Ternyata lewat guru ya. Iya. Kalau guru ngarahinnya gimana tuh? Nah, kalau biasanya guru itu ngarahin saya itu bagaimana persyaratan-persyaratan KIP itu seperti SKTM bisa dikumpulkan. SKTM itu apa? Surat keterangan tidak mampu. Oh, nah, oke. ada juga nomor DTKS. Nah, jadi kalau kita mau daftar itu hal utama yang perlu dicari itu surat-surat tersebut. Nah, Oke. Iya. Itu berarti proses pengajuannya. iya. Nah, kalau kamu tadi kan lewat guru. Iya. Itu gurunya cuma ngarahin doang atau ikut mendampingi kamu mendaftar di kampusnya? Nah, kalau kan di sekolah itu ada ruang BK. Nah, jadi kita itu cuma nyiapin persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan. Nantinya dikumpulkan di ruang BK. Nah, untuk pendaftaran dari ruang BK ke Universitas Kuningan ini nanti sama pihak sekolah yang didaftarkan ke sini. Oh, iya paham. Berarti emang gurunya juga mendampingi ya. Iya, betul. Sekolah dari mana emang? SMK 1 Kuningan. Oh, Neper. Oh, Iya. anak Neper. Iya. Lah, gue juga sering ke situ. Jurusan apa? Jurusan TKR. Teknik kendaraan ringan. Iya. Nah, kemarin kan gue baru banget main ke SMK kan. Nah, soal TKR nih, yang di otak gue nih teknik kendaraan ringan. Berarti kan motor apa gitu. Ternyata mobil. Iya, betul. Boleh dikasih tahu nggak kenapa mobil tuh? Kan mobil berat gitu maksud gue kurang paham. Jadi yang dimaksud dengan ringan itu kayak motor, mobil. Ada juga teknik kendaraan berat Ya, seperti tronton, terus mobil-mobil kayak yang di pertambangan. Nah, itu yang disebut teknik beratnya. Oh, oke ya. Ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Siapa tahu ada jurusan TKR nih. Ini anak TKR aja masuknya ke jurusan apa lo? Manajemen. Nah, Halo. masuk banget ya. Tapi nggak apa-apa. Setiap orang punya impiannya masing-masing Betul. dan jalan ninjanya masing-masing. Balik lagi ke KIP ya, Ki ya. Iya, boleh. Kalau boleh tahu, dari kamu kan dapat KIP nih. Iya. Yang kamu dapat dari KIP itu apa? Nah, tentunya hal yang saya alami ketika mendapatkan KIP untuk biaya kuliahnya itu gratis. Oke. Dan juga mendapatkan uang saku. Ya. Uang saku. Iya. Nominalnya? Nominal uang sakunya itu untuk daerah Kuningan itu mendapatkan 4.800.000 Per bulan? per semester. Oh, gua kira per bulan. Kalau per bulan sih udah Kayak. iya sih ya. 2 kali gaji UMK Kuningan itu. Kalau sebulan 4.800.000 ya. Iya. Tapi ternyata per semester, Per semester, betul. 6 bulan ya. Iya. Berarti berapa ini? Apa maksudnya bayar kuliah berapa di Uniku?
bayar kuliah itu tergantung ngambil SKS-nya. Oke. Misalkan kemarin itu saya ngambil program SKS yang atas, jadi sedikit lebih mahal, 3.950.000. Kalau misalkan SKS-nya sedikit, mungkin di bawah segitu kan. Berarti bisa dibilang per semester itu hampir 10 juta aja gitu lah ya. Iya, betul. Dan itu sampai lulus. Sampai semester 8. Itu semester 8 itu harus sampai beres kuliahnya. Kalau semester 8 gak beres, mungkin harus bayar sendiri. Oh, oke. Berarti kan dibiayain sama negara. Iya, betul. Kuliah sampai semester 8. Iya. Oke, pertanyaannya. Gue sebenarnya tambah kepo lagi sih, Ki. Iya. Dari uang yang kamu dapat tiap semesternya, pastikan harus ada timbal balik dari kamunya ke negara dong. Iya. Tapi sebelum saya nanya ke situ, saya pengen ngasih surprise dulu buat kamu. Boleh. Cindi, bawain minum dong. Rada aus ya. Aduh, bentar teman-teman pemirsa ya. Bentar dulu sabar. Buruan, Cin. Ya udah ya. Nah, sambil nungguin Cindy ya. Boleh, A. Kamu berarti ikutan organisasi? Iya, betul. Apa aja tuh ikutan organisasinya? Sekarang untuk organisasi yang pertama ada Pramuka. Oh, ikut pramuka Iya, juga. iya betul. Tepuk pramuka. Oke. Sip. Oke, terus apa lagi selain pramuka? Course Protokoler Mahasiswa KPM. Oh, yang MC. MC, ya, Oh betul. iya. Oke. Terus? Ada juga BLM FEB. Oh. iya. Oh, semester 4 tuh udah bisa ikutan BLM. Udah. Jadi ketua, Enggak, anggota aja. anggota. Oke. Ntar dulu. Ayo, masuk Sin. Oh, pengen dipijitin. Waalaikumsalam. Mau bawain minuman. Boleh. Ini A satu. Atuh tersopan teuingnya. Tadi ya? Hese itu dengdek mah. Dengdek tuh apa? Ngasihnya ini. Diminum ya ayah. Bukain. Ntar tuh. Ya. Nih, mau disuapin deh. Suapin kan minum kok suapin sih. Dilelet ya ayah. Ya. Ya udah. Ini enggak di maaf ya. Enggak apa-apa. Iya. Emang diminum dulu. Ini kebetulan dari Arab langsung. Bismillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Lanjut Ki, Boleh. ikutan BLM. Ya, Jadi anggota tuh. jadi anggota. Berarti kamu ikutan organisasi itu salah satu timbal balik Iya. gitu. Menurut saya itu minimal saya bisa bermanfaat bagi kampus dan masyarakat sih melalui jalur organisasi. Oke. Nah, kan kamu ikutan 3 organisasi Iya. nih, dan kamu mahasiswa reguler, Iya, bukan karyawan kan? Iya, bukan. Nah, kelas reguler, Iya. ikutan 3 organisasi, Iya. which is namanya kelas reguler pasti banyak tugas. Iya betul. Cara bagi waktunya gimana? Sebenarnya sih saya sebagai penerima beasiswa KIP ini, terutama kan kita sebagai penerima ini harus berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya. Betul. Nah, karena saya anak manajemen, tentunya saya harus bisa bagaimana memanajemen waktu. Oke, Nah, tapi hal utama yang saya utamakan adalah kuliah. Karena saya rasa kuliah ini merupakan sebuah kewajiban bagi saya sebagai mahasiswa di Universitas Kuningan. Oke. Nah, kemudian organisasi juga sebagai bentuk tanggung jawab saya untuk mempelajari hal-hal baru, entah itu pengembangan diri saya ataupun karir saya. Yang utamanya adalah untuk memberikan manfaat bagi sekitar kampus dan masyarakat. Oke. Tapi ini mah kita yang simpel-simpelnya. Boleh. Misalkan dalam 1 minggu dari 3 organisasi ini kumpul semua nih. Iya. Nah, kamu mementingkannya pasti kuliah dulu dong. Iya, betul. Nah, oke. Mentingin kuliah baru ikutan Organis- rapat atau organisasinya. Iya. Biasanya namanya organisasi kan kadang yang suka telat kumpul tuh diomongin. Iya, betul. Itu kamu nanggepinnya gimana? Sebenarnya kalau kita punya hubungan baik ataupun ada komunikasi terlebih dahulu kepada kepada organisasi tersebut bukan menjadi sebuah masalah. Oke. Yang penting ada komunikasinya. Nah, ketika ada masalah tapi ada komunikasi itu aman menurut saya. Oke. Boleh dong tepuk tangan dulu buat si Ricky ini. Gokil. Karena ini sudah di penghujung ya, Iya. Ki, saya ada pertanyaan yang mungkin mewakili teman-teman yang pengen dapat KIP juga. Betul. Gimana atau saran dari kamu supaya teman-teman yang pengen kuliah tapi nggak bisa kuliah karena keterbatasan ekonomi? Boleh dong saran-sarannya?
Baik, saran saya kepada teman-teman yang memiliki keterbatasan ekonomi tetapi ingin berpendidikan tinggi. Teman-teman jangan takut untuk bermimpi besar menjadi seorang sarjana. Sarjana bukanlah hanya untuk mereka yang memiliki kesempurnaan, tetapi kepada kita yang ingin selalu berusaha. Ekonomi bukanlah sebuah hal masalah, tetapi anggaplah ekonomi itu sebuah tantangan bagi kita agar kita lebih bijaksana lagi. Dulu saya juga merasakan ketika kesulitan ekonomi, saya takut untuk berkuliah, saya takut menjadi beban orang tua. Akan tetapi, guru-guru saya selalu memotivasi saya agar saya bisa berpendidikan tinggi. Dan menurut saya, sampai saat ini, hal yang saya rasakan, pendidikan dapat merubah pola pandangan saya. Entah dari pola pikir, entah dari mindset, dan saya yakin bahwa pendidikanlah yang akan memberikan manfaat kepada keluarga dan kepada lingkungan sekitar saya. Boleh hapus dulu dong teman-teman. Saya lihat saran dari kamu, Ya. kayak ngelihat Pak Dik-Dik. Kayak Pak Rektor kamu cara ngomongnya. Cuman artikulasi sama belibetnya masih banyak. Iya. Harus belajar lagi sama Siap. Pak Dik-Dik ya. Diajarkan sama beliau. Iya, pemasaran. Pemasaran lagi. Oh, profesor, sorry. Maaf Pak. Lupa. Udah profesor. Oke. Tadi teman-teman, si Ricky udah ngasih saran. Kalau buat teman-teman yang pengen kuliah tapi memiliki keterbatasan dalam ekonomi, nggak usah takut, masih ada jalur-jalur atau jalan-jalan untuk kalian bisa meraih pendidikan yang lebih tinggi. Salah satunya adalah KIP. KIP. Apa sih kepanjangan KIP? Kartu Indonesia Pintar. Oh, Kartu Indonesia Pintar. Aduh, saya nggak pintar, pantesan nggak dapet. Aduh, pengen saya dapat KIP. Oke, Ki, terima kasih udah datang ke sini. Cuman sebelum closing nih ya, seperti biasa teman-teman, untuk yang pengen masuk ke Universitas Kuningan, silakan daftar sekarang juga mumpung masih gelombang 1 dan sebentar lagi kan Ramadan. Saya atau Ricky juga atau untuk semua orang yang menonton video ini, saya mengucapkan mohon maaf, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan untuk terakhiran kita jargon dulu, Ki. Boleh. Nanti habis jargon boleh. Sebelum jargon enaknya ngasih motivasi dulu deh. Boleh. Bagi teman-teman yang ingin kuliah, ayo kuliah di Universitas Kuningan. Karena kuliah di Universitas Kuningan memiliki beberapa program beasiswa. Salah satunya adalah program Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah. Dan ada juga program-program beasiswa lainnya. Kami tunggu kedatangan teman-teman. Uniku Jaya! Uniku Jaya! Uniku Jaya. Terima kasih. kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih Ricky. Boleh. Asik nih bintang tamunya nih.